Iya, betul sekali. Memberikan pujian kepada timnas Indonesia, mungkin itu Mas Teguh. Oh, semua. Ronaldo dan boom, gol. Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta. Perebutan perunggu oleh Timnas Indonesia U23 vs Malaysia berlangsung sengit di Piala SEA Games 2021. Dalam laga waktu normal peluang dicetak oleh masing-masing tim dengan penuh ketegangan. Skuad Garuda Muda lebih dulu berhasil membobol gawang lawan. Namun demikian pihak lawan juga tidak kalah semangatnya menengkan pertarungan hingga mampu membobol gawang Garuda Muda hingga kedudukan imbang 1-1. Namun akhirnya Garuda Muda menang 4-3 melalui drama adu penalti. Begini lengkapnya. Perebutan medali perunggu SEA Games 2021 antara tim U23 Indonesia vs Malaysia berlangsung di Stadion Maidin, Ahad tanggal 22 Mei tahun 2022. Perjalanan adu strategi dan serangan dari masing-masing kedua tim tidak mampu menghasilkan gol hingga peluit pajang ditiup di babak pertama. Kedudukan skor masih 0-0. Pada babak kedua, laga berjalan seru dan sengit. Kedua tim bermain terbuka peluang demi peluang dari kedua tim membuat dada penonton berdebar kencang. Di menit ke-69, sepakan Ronaldo Kuate jadi gol dan membawa Indonesia unggul 1-0. Malaysia tentu tidak terima gawangnya kebobolan. Mereka terus menyerang dan mampu menyamakan kedudukan di menit ke-80 lewat gol Muhammad Hadi. Skor 1-1 bertahan hingga waktu babak kedua selesai. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti tanpa adanya babak perpanjangan waktu. Dari tim Malaysia Muhammad Hadi maju sebagai penendang pertama. Dengan penuh percaya diri Muhammad Hadi menendang dengan tipuan. Namun sayang sepakannya ke sisi kanan gawang Indonesia terbaca dan mampu ditepis penjaga gawang Indonesia Hernando. Muhammad Hadi kembali ke timnya dengan langkah gontai. Berikutnya dari tim Indonesia Asnawi Mangkualam didaulat sebagai penendang perdana. Pria tegap hitam manis itu maju dengan langkah penuh kesiapan. Saat menendang bola, tendangannya sangat keras, namun sayang tembakannya ke atas, mengenai mistar gawang. Asnawi gagal menyunatkan gol bagi Indonesia. Berikutnya yang bertindak menjadi penendang kedua di pihak Malaysia adalah Hairi. Tendangan kerasnya ke posisi kiri gawang terbaca oleh Hernando. Tendangan keras Hairi sempat ditepis oleh Hernando, namun bola terlalu keras hingga tidak mampu ditahan dan mampu menjebol gawang Hernando. Malaysia 1, Indonesia 0. Penendang kedua pada tim Indonesia adalah Ridwan. Sepakannya mulus sempurna ke pojok kiri Malaysia, sempat terbaca oleh kiper Malaysia Rahadi Azli, namun Rahadi Azli kurang cepat, sehingga bola mulus menembus gawang. Skor berubah menjadi 1-1. Lukman Hakim jadi penendang ketiga di tim Malaysia. Sepakannya terbaca dan digagalkan oleh penjaga gawang Indonesia Hernando di sisi kanan gawang. Skor berubah menjadi 1 Malaysia, 2 Indonesia. Marcelino jadi penendang ketiga untuk tim Indonesia. Sepakannya mampu mengecoh kiper Malaysia Rahadi Azli, bola masuk ke sisi kanan gawang. Kedudukan 2-1 Indonesia memimpin. Berikutnya dari pihak Malaysia Harit menjadi penendang keempat. Sepakannya mulus ke gawang sebelah kanan, tidak terbaca oleh Hernando. Kedudukan skor sementara 2-2. Penendang keempat Indonesia Sadil Ramdhani. Sepakan melengkungnya tembus ke pojok kanan gawang, meskipun sempat terbaca namun tidak bisa dibendung Rahadi Azli. 3 Indonesia, 2 Malaysia. Muhairi jadi penendang kelima tim Malaysia. Sepakannya masuk ke pojok kiri, tidak terbaca oleh Hernando. Penjaga gawang Indonesia itu bergerak ke arah sebaliknya, skor 3-3. Kesempatan terakhir Indonesia dari Mark Klok, ini adalah penentu kemenangan. Jika masuk maka Indonesia dipastikan memboyong perunggu untuk sepak bola SEA Games 2021. Mark Klok dengan tenang menuju posisi yang telah disiapkan, lalu menendang bola ke pojok kanan gawang. Rahadi Azli tidak mampu menepis tendangannya. Gol, Indonesia 4, Malaysia 3. Indonesia menang. Usai kalah dari Indonesia tak sedikit pemain Malaysia menangis menyesal di kekalahannya.
Namun apa boleh buat, takdir telah menulis bahwa kali ini Malaysia memang harus kalah dari Indonesia. Arurat rời sân. Cầu thủ số 17 Muhammad Sawan bin Maslan rời sân. Cầu thủ số 12 Muhammad Harim bin Hakim Mamad vào sân. Cầu thủ số 19 Amanat bin Hasri rời sân. Cầu thủ số 10 Lukas Habin Samsudin vào sân. Samsudin vào sân. Gawang Indonesia yang kali ini dikawal oleh penjaga gawang Hernando Ari kembali diturunkan sebagai penjaga gawang andalan. Oh, Hadi fight Lawan Vietnam ya, di mana Malaysia sama sekali tidak bisa kita katakan harus kalah 1-0 persis sebenarnya ceritanya dengan Indonesia. betul sekali. Tuhan pertama dari Lukman Hakim langsung membahayakan gawang Indonesia. Kita kali ini diisi oleh mantan alumni Piala AFF. Oh, dua-dua. Dia dan berubah. Gawang Hernando Ari terancam. Ini sangat komplit sebagai gelandang, bukan hanya sebagai holding midfielder, tapi juga sebagai gelandang box to box. Sekaligus dia bisa merasakan jantung pertahanan lawan dan menciptakan peluang. Ya, dan final di mana kita harus takut kepada Malaysia dengan skor lagi-lagi juga 1-0. Iya, betul sekali. Sebenarnya kita saksikan sebuah ancaman dari Malaysia melalui bomber. Dan kali ini Indonesia kembali membangun serangan pemirsa dari sektor tengah. Oh, sayang sekali. Beberapa kali terjadi miskomunikasi, salah pengertian. Marcelino berhasil lolos, namun sayang sekali terjadi pelanggaran terhadap Marcelino. Terhenti momen serangan dari Indonesia, namun Indonesia mendapatkan tendangan bebas. Iya, kita tentunya harus memberi sebuah catatan positif, terutama juga tentunya buat pelatih Sintayong ya, bagaimana penampilan pemain muda Indonesia yang bahkan disebut sebagai pemain terbakat 60 terbaik versi majalah media Guardian dari Inggris. Iya. Marcelino, yang kita tahu Marcelino Ferdinand ini bermain sangat baik, persis seperti apa yang dilakukan di Liga. Dan dia sebentar dengan umur 17 tahun, dia Iya. sudah mempunyai kemampuan dan skill yang seimbang dengan ketenangan mentalnya dalam menguasai pertandingan. Iya, betul sekali. Kita saksikan ada Mark Klok dan juga Sadil Ramdhani untuk menghadapi bola. Tapi seperti apa yang akan dilakukan? Mudah-mudahan ini berbuah gol, pemirsa. Sementara penjaga gawang dari Malaysia, yaitu Muhammad Rahadi, berkoordinasi dengan rekan-rekannya untuk membangun pagar betis untuk melakukan blocking. Sadil Ramdhani, umpan dan terlalu kencang kepada Fahrudin Arianto yang meluncur. Seperti Bung Fadi katakan, terlalu deras. Ya, kita lihat bagaimana kali ini datang kembali gelombang serangan dari Indonesia dari sektor kanan. Marcelino crossing dan Sadil umpan Ronaldo Kuate, ada rekan dan boom, sebuah tendangan dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Mark Klok, namun dia juga mengalami benturan, Bung Doni. Iya, di sini kita lihat ada sebuah crossing dilakukan dan sebuah flick yang berhasil dilakukan dengan baik oleh Sadil Ramdhani dan sebuah umpan yang sangat baik sekali juga oleh Ronaldo Kuate, tapi sayang tendangan dari Mark Klok masih membentur pemain Play yang dibangun oleh para pemain Indonesia. Peran penjuru didapatkan oleh Garuda Muda menghadapi Harimau Muda. Siapakah yang bisa menerkam satu sama lain? Kita saksikan Harimau atau Garuda. Kali ini Marco melakukan serangan penjuru dan boom! Oh, terjadi scrimmage dalam kotak penalti di mulut gawang Malaysia dan boom! Ronaldo Kuate tadi melepaskan tendangan yang masih terlalu lemah, masih bisa diblok. Serangan balasan, serangan balik dari Malaysia dilancarkan dari sektor kanan. Pergerakan yang sangat cepat dilakukan oleh Syahir Basah. Coba dibangun umpan daerah kepada Lukman Hakim. Lukman Hakim, masih Lukman Hakim. Oh, Lukman Hakim berbahaya. Sebuah shooting dari sudut yang cukup sempit tadi dari Lukman Hakim. Patut diwaspadai posisi atau salah. Di sini kita lihat ya, dia salah step sepertinya dan hampir saja Lukman Hakim bisa menjebol gawang Indonesia. Tapi mari kita ucapkan syukur bahwa menghadapi Thailand di semifinal karena akumulasi kartu. Oh, berbahaya, Syahir Basah berbahaya. Masih bisa diselamatkan oleh Hernando Ari. What a save. Indonesia bisa meraih medali perunggu. Dan kita lihat berbuah tekanan dan berbahaya. Oh, masih diselamatkan oleh Mister Gawang. Shooting dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Syahir Basah. Didapatkan oleh Syahir Basah dari luar kotak penalti dan boom. Masih membentur blocking, harus kembali dirapatkan oleh para pemain Indonesia. Quentin Cheng berbahaya. Quentin Cheng di sini kita lihat 2 kali, 3 kali kalau tercatat dengan peluang yang ini. Iya, betul sekali. Memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Mungkin itu maksudnya. Oh, sebuah Ronaldo dan boom! Gol!
rules, of course, they have to have put on the line. So who's going to hold their nerve? So Hadi Fayad, the man who levelled things up with the first penalty for Malaysia for the bronze medal. Standing in his way is Hernando. Can score a penalty against Cambodia. Little stutter in the run and saved by the goalkeeper. So a miss from Hadi Fayad to start the shootout. So next up is Asnawi Mangkulam, the yellow card in the 90 minutes. Plays in the K-League for Ansan Greeners. So Rahalim is the goalkeeper. Hits the bar, so he misses two. So both first penalties missed. 5 penalties, of course. If it's still level after 5, we go to sudden death. Kakim fires that one in. So first penalty scored by either side. Harry Hakim. Well taken penalty, plenty of pace. I think goalkeeper gets right, but put his foot right through there. Got a hand on it. Never keeping that one out though. Very good penalty. Ridwan up next. Ridwan against Rahalim and into the bottom corner, another very good penalty. So 1-1 after 2 penalties each. Not much the coaches can do at this stage now. Just look on and hope that their side can hold their nerve. Luqman Hakim is next. Hidung tersumbat karena pilek. Pakai inhaler, pakai masker, hidung plong, kapan aja, di mana aja. Fix Inhaler. No run out and an easy save by the goalkeeper. It's a poor penalty by Luqman. And you'd expect a player of his quality to be more efficient from the spot.
No run-up at all from Lukman. His teammates looking on will be disappointed with that effort. So, Indonesia now for a 2-1 lead, and it will be Marcelinho to take the penalty next. Against Rahalim. Nicely done, nicely disguised. Indonesia into the lead in the shootout. So next up it's the central defender Harith Haikal for Malaysia. Plays for Selangor. 19 years of age, Harith Haikal. Stumble in the run-up. Scores this time to level it up at 2-2, but Indonesia have another penalty now to make it 3-2. Encouraging words for his goalkeeper, Rahalim. Another well disguised, sent the goalkeeper the wrong way. So next up for Indonesia, Sadil Ramdhani. To put Indonesia 3-2 up. Just a penalty left each. Into the bottom corner, the goalkeeper gets right. So 3-2 Indonesia lead after 4 penalties. It is effectively sudden death now because Malaysia have to score to make Indonesia take again. Malaysia have to score, and do score. Good penalty from Makari Ajmal, the captain. So 3-3, but this to win it for Indonesia. Can Rahalim come up with a big save? It's Mark Klok, the man born in Amsterdam, that's coming forward to take the penalty. Klok against Rahalim. This to win the bronze medal. And Klok scores. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.